Halo teman-teman, pada kali ini aku diberi kesempatan nih untuk melakukan kampanye kepada 10 orang yang berbeda dengan tema bioteknologi. Tapi pertama-tama perkenalan diri dulu yuk. Nama aku Rebecca Uli, Basya Sinotang dari kelas 10-8. Tonton videonya ya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rebecca Uli dan sama teman aku lagi nih satu lagi namanya Veronica Yasmin Rahayu. Nih aku mau nanya nih, kamu pernah makan keju nggak? Pernah? Kalau makan tempe? Pernah juga? Nah, kalau kamu mau tahu nih ya, keju sama tempe ini salah satu dari pemanfaatan bioteknologi. Kamu tahu nggak sih bioteknologi itu apa? Apa ya? Aku nggak tahu. Ya, aku kasih tahu ya. Bioteknologi ini berasal dari kata bios atau makhluk hidup dan tekno yang artinya penerapan teknologi. Dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi bioteknologi itu adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penggunaan makhluk hidup seperti mikroorganisme, bakteri, jamur, dan ganggal dengan memanfaatkan teknologi sehingga menghasilkan produk atau jasa, pengolahan limbah, pemberantasan hama, dan pemusnahan logam. Nah, bioteknologi sendiri itu dibagi jadi dua, ada yang konvensional, ada yang modern. Perbedaannya juga bisa dilihat loh. Bioteknologi konvensional itu dimulai sejak awal peradaban manusia dan menggunakan seluruh bagian tubuh mikroorganisme, menggunakan peralatan yang sederhana, biasanya kurang steril, dan hasil produksinya sedikit, lama, dan belum terstandar. Contohnya ada yogurt, tape, dan tempe. Yang terakhir ini, yang satunya lagi ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini berkembang setelah ditemukan fungsi dan struktur DNA menggunakan beberapa bagian tubuh mikroorganisme, menggunakan alat dan metode yang canggih. Prosesnya sudah steril, hasilnya banyak dan cepat, dan sudah terstandarisasi. Contohnya ada bayi tabung, pembuatan antibiotik, cloning hewan, dan kultur jaringan. Kalau bioteknologi konvensional itu mereka mayoritas menggunakan metode fermentasi, sementara modern ini mereka mayoritas menggunakan kultur jaringan atau yang rekayasa genetika. Nah, sekian lagi itu aja. Kamu ada yang mau cerita? Dari aku sih cukup itu aja ya Kak. Makasih ya atas informasinya. Makasih juga udah mendengarkan ya. Sama-sama. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Rebecca Uli Basya dari kelas 8 dengan teman aku Nabila Kansabara Mesti dari kelas 10-7. Nah Nabila, aku mau nanya nih, kamu tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu yang kayak cloning bukan sih? Iya, bioteknologi itu yang kayak cloning itu. Tapi untuk mencapai cloning itu tuh perlu proses dan sejarah yang panjang. Oh, apa itu? Nah, bioteknologi itu udah ada sejak beribu-ribu tahun silam. Sejak manusia mengenal cara membuat anggur, bir, keju, atau roti. Yang tadi kamu sebutin itu modern. Nah, konvensional, temannya bioteknologi modern, udah ada sejak peradaban pertama kali manusia. Oh, juga ya. Tahapan dalam bioteknologi seiring dengan perkembangan zaman dapat dijelaskan sebagai berikut nih. Sebelum 6000 sebelum Masehi lagi dimanfaatkan untuk membuat bir dan anggur. Sekitar 4000 Masehi sebelum Masehi, pembuatan roti dengan bantuan rodi. Tahun 1521 suku Aztec memanfaatkan ganggang sebagai makanan. Di tahun 1680 Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop untuk melihat mikroba. Nah, pada tahun 1897, Edward Buchner menemukan bahwa enzim yang diekstrak dari ragi dapat mengubah gula menjadi alkohol. Pada tahun 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Nah, kalau kamu mau tahu nih, penisilin itu awal mula antibiotik. Jadi kita udah nggak perlu takut lagi nih kalau ada luka, nggak perlu takut ada infeksi bakteri. Karena penisilin ini yang ditemukan oleh Alexander Fleming. Tahun berikutnya, 1953, struktur double helix ditemukan. Nah, ini tuh awal mula ditemukannya bioteknologi modern. Karena bioteknologi modern yang maksud seperti cloning, dan rekayasa genetika itu ditemukan sejak struktur DNA ditemukan seperti double helix. Nah, di tahun 1973, percobaan rekayasa genetika pertama dicoba. Di tahun 1975,
antibodi monoklonal pertama kali diciptakan. Pada tahun 1982, insulin hasil rekayasa genetika ditemukan. Dan pada tahun 1984, penggunaan interferon untuk mengatasi penyakit ternak juga udah ditemukan nih. Kedua terakhir, hormon pertumbuhan hasil rekayasa genetika. Dan yang terakhir nih, penemuan vaksin untuk berbagai penyakit DNA terungkap. Jadi kita nggak perlu takut nih kalau udah penyakit, kita udah ditemukan obat-obat bermacam-macam dan kita juga udah jarang bakal kena penyakit karena udah ada vaksin. Canggih banget ya ternyata. Tapi dengan perkembangannya antibiotik, kita juga jadi makin menumbuhkan bakteri-bakteri yang makin kebal nih sama vaksin-vaksinnya. Makanya itu ilmuwan bakal terus-terusan berinovasi membuat antibiotik yang bisa mengalahkan superbug atau bakteri-bakteri yang bisa resisten terhadap vaksin atau antibiotik yang sudah ditemukan. Udah ngerti kan? Udah dong. Nah, terima kasih ya udah mendengarkan dari tadi. Sekian itu aja. Ketemu lagi nih sama teman-teman yang lainnya. Dadah. 1, 2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Rebecca Uli dari kelas 10-8 dan teman aku Kita dari kelas 10. yang pertama-tama aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih belajar enzim-enzim yang ada di lambung pas SD? Pernah. Nah, sebenarnya apa yang paling kamu ingat? Aku tahu ada enzim amilase, ada enzim selulase, ada penilase. Wah, bener banget ya. Kamu tahu nggak sih kalau mikroorganisme juga bisa menghasilkan enzim loh? Iya, apa aja? Ada 5 mikroorganisme yang bisa menghasilkan enzim. Satu namanya mikroorganisme Aspergillus niger. Dia menghasilkan amilase, selulase, lipase, dan pektinase. Kegunaannya untuk pembuatan bir. Dia bisa menggunakan biji-bijiannya menjadi bubur. Ia juga bisa mengental cairan kopi, memproduksi cita rasa dalam keju, dan membantu penguraian sari buah. Yang kedua ada Aspergillus oryzae. Dia menghasilkan enzim protase nih. Kegunaannya untuk membuat roti, bir, menggunakan daging, membantu pencernaan. Yang ketiga ada Bacillus subtilis. Enzim yang dihasilkan ada amilase dan penisilinase. Kegunaannya itu untuk agen diagnostik, membuat sirup, dan membantu pencernaan. Keempat ada leukonostoc. Yang keempat ada Leukonostoc mesenteroides. Kok bisa? Bahasa Jepang ya. Leukonostoc mesenterioides. Teroi. Udah. Leukonostoc mesenterioides yang menghasilkan enzim suprase. Kegunaannya untuk dekskrinsasi atau pengganti plasma darah. Yang terakhir ada Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan enzim laktase nih. Dia mencegah kristalisasi laktosa dalam es krim dan susu kental manis. Nah, mikroorganisme juga nggak cuma menghasilkan enzim, dia juga bisa menghasilkan vitamin loh. Iya ya. Ya, ada di B12 dan B2. Untuk vitamin B12 atau cobalamin dihasilkan oleh bakteri Propionibacterium shermani atau Pseudomonas benitrificans. Dan untuk di vitamin B2 atau riboflavin, dia dihasilkan oleh Ashbia gossypi. Oke. Nah, kamu kalau sekolah itu naik apa? Naik motor. Nah, motor itu juga menggunakan mikroorganisme loh. Karena mikroorganisme juga menghasilkan energi. Nah, contohnya bahan bakar alkohol dihasilkan dari hasil fermentasi gula, tebu, padi, jagung oleh bakteri Clostridium thermoacellum. Oke. Dan 2 bahan bakar metana nih yang sering banget ada di gas-gas. Gas metana ini dihasilkan dengan meredakan CO2 dan H2 oleh bakteri Methanomonas sp atau Methanobacterium sp. Yang terakhir ada bahan bakar yang hidrogen yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium bacterium atau ganggang hijau Chlorella tigrum Irion Nibiso. Sekian nih dari aku. Kamu udah mungkin belum apa-apa yang bisa dihasilkan
mikroorganisme? Ngerti banget. Aku mau makasih ke Eca yang bikin aku jadi paham materi ini. Aku juga mau makasih sama kita yang udah mendengarkan dari tadi.